Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati Waalaikumsalam a'malina. warahmatullahi wabarakatuh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, panutan segala aktivitas kita, baik dari bangun tidur maupun hingga dengan tidur kembali. Ya, baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustadz Fadlan Akbar LC.MHI serta seluruh hadirin yang telah bergabung pada kajian Islam online dengan tema mengkaji ayat Al-Quran dengan tafsir Ibnu Katsir. Sebagai informasi kepada seluruh hadirin bahwa kajian Islam online merupakan kajian yang diadakan oleh grup Sesi and Friends for Allah. Baik, selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh hadirin di mana kajian kita akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi penyampaian materi oleh Al-Ustadz dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustadz Fadlan Akbar LC.MHI untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustadz, tafadhol masykuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian online, terutama para guru besar, para pengurus panitia, dan ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi penyelenggara kegiatan ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan hidayah, membukakan jalan-jalan kebaikan serta jalan-jalan rezeki di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang ahammiyatu ilmu tafsir wa fadailihi, urgensi dan pentingnya ilmu tafsir serta keutamaan-keutamaan daripada ilmu ini. Namun sebelum kita masuk pada poin-poin daripada kajian ini, tentu kita menganggap perlu, atau kami secara pribadi menganggap perlu dan penting untuk kita menyampaikan satu mukaddimah, pengantar masuk pada tema. Pengantar yang saya maksudkan adalah tujuan daripada penciptaan makhluk
di semesta ini seluruhnya. Apa tujuannya? Nah, setelah kita memahami tujuannya, bagaimana cara menggapai tujuan itu? Dan di mana petunjuk terhadap metode cara dalam menggapai tujuan tersebut. Nanti ketemu dengan ilmu, ketemu dengan Al-Quran, lalu ketemu dengan ilmu tafsir. Nah, untuk memahami hingga pada tingkat keyakinan, untuk mengetahui sampai pada tingkat keyakinan tentang tujuan daripada penciptaan semesta ini seluruhnya, bukan hanya penciptaan diri kita sendiri saja, kita perlu membuka tiga surah. Ya, saya harap teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang telah tergabung dalam Zoom ini, ya, mari kita sama-sama membuka firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pertama dalam surah Hud ayat ke-7 dan yang kedua surah Al-Kahfi ayat ke-7 dan yang ketiga surah Al-Mulk ayat kedua. Pada tiga ayat ini, ma'asyarul muslimin, ada kalimat yang sama Allah ulangi pada setiap ayat-ayat tersebut, yaitu kalimat ahsanuhum atau ahsanukum amala. Coba kita perhatikan di surah Hud dulu ayat ke-7. Surah Hud ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal baik. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba terputus ini. Iya, Ustaz. Sudah tersambung? Iya, masih tersambung. Alhamdulillah. Ya, saya kembali, saya ulangi, saya baca surah Hud ayat ke-7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi Ustaz, wajah tidak muncul Ustaz, cuman suara. Subhanallah ya. Bagaimana sekarang? Bagaimana? Sudah terhubung atau belum? Belum muncul wajah Ustaz. Tadi sudah muncul, cuman sekarang belum lagi. Subhanallah, kenapa ya? Ya. Tapi suaranya jelas. Iya. Baik, saya berusaha ganti perangkat dulu. Saya kirim linknya ke perangkat saya yang lain. Ya, Bismillah. Sudah terdengar lagi ya. Saya baca ayatnya kalau begitu. Iya, Ustaz. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat ke-7, Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah arsy Allah berada di atas air. Arsy Allah berada di atas air. Bumi dengan 7 lapis langitnya, 7 lapis buminya, itu diciptakan untuk apa? Sampai ke arsy. Tempat yang sangat amat jauh dan tinggi. Ternyata diciptakan oleh Allah liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi amalan terbaik itulah yang menjadi tujuan diciptakannya semesta ini seluruhnya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 7
kalimat itu terulang lagi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa saja yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya dan untuk menguji mereka, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Demikian pula di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Mohon maaf Ustaz, suaranya termute. Iya, Nah, subhanallah. ya, Subhanallah, selalu keluar-keluar ini ya. Saya enggak ya, ngerti nih. ya, Subhanallah. Sampai di mana tadi? Surah Al-Mulk ya. 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 Jadi kalau kita perhatikan pada 3 surah ini ada satu tujuan yang disebutkan oleh Allah dari penciptaan semesta, penciptaan isi semesta, dan penciptaan kehidupan dan kematian yang berlangsung di semesta ini. Ternyata tujuannya cuma satu. Ahsanu amala. Amalan terbaik. Ya. Siapa di antara manusia ini, bahkan jin, yang dalam fatrah masa hidupnya melakukan yang terbaik dari amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Nah, tentu untuk menggapai tujuan itu ada metode, ada cara yang harus dilakukan oleh seseorang. Kalau amalan buruk ada, kalau amalan-amalan buruk saja ada metode dan caranya, lalu bagaimana dengan amalan-amalan terbaik? Ini bukan amalan baik, tapi terbaik. Tentu metodenya, caranya ada. Maka menjadi kemestian yang tidak boleh diabaikan bagi orang-orang yang ingin menuntaskan misi dan tujuan hidupnya di dunia ini untuk mengetahui metode dan cara untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Ahsanu amala. Nah, sebelum kita mengetahui metodenya, caranya, kita perlu tahu dulu amalan terbaik itu yang bagaimana. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah tentang ahsanu amala. Beliau mengatakan ahsanu amala itu adalah aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas, paling tulus ditunaikan oleh seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, wa aswabuhu, dan paling tepat. Ukuran ketepatannya itu kata beliau adalah makana muwafiqan di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dari definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad tentang ahsanu amala, amalan terbaik, yang ternyata memiliki 2 syaratnya, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang ingin menuntaskan misi hidupnya di dunia ini, dia harus memastikan bahwa apa yang dia lakukan itu ikhlas, tulus, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Agar Allah itu ridha, agar Allah itu senang. Menyenangkan Allah, membuat Allah ridha dengan amalan-amalan. Untuk mengetahui amalan apa saja yang Allah ridhai, Allah senangi untuk kita lakukan, maka kita harus mengetahuinya melalui kitab yang telah diturunkan olehnya
Karena di dalam kitab itu Allah telah menjelaskan amalan-amalan yang ia ridhai, ia senangi jika dilakukan oleh hamba-hambanya. Berarti memahami dengan baik, memahami dengan tepat kandungan kitabnya itu, yaitu Al-Quran, yang mengandung mengandung pelajaran, petunjuk, tata cara dan metode melakukan amalan-amalan terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemestian. Kapan seseorang tidak mengetahui kandungan maknanya, maka dia tidak mengetahui tata cara melakukan amalan terbaik berikut amalan-amalan terbaik tersebut. Yang kedua, seseorang juga harus mengetahui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah ma'asyiral muslimin atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan secara terperinci apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Sunnah menjadi penafsir yang menjelaskan makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah bahwa aku telah diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya. Maksud daripada wa mislahu ma'ahu, yang serupa dengannya adalah sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia wahyu Allah, kitabullah, kalam Allah, yaitu Al-Quran. Kalau kita buka ya surah Al-Jumu'ah ayat kedua, surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Nah, kalau bisa ada salah seorang peserta yang bisa membacakan untuk kita ya. Bisa kira-kira surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Ini ada 18 peserta ya. Nah, kira-kira ada di antara peserta yang 18 ini yang bisa membacakan untuk kita surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Ada kira-kira? Ustaz. Surah. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Barakallahu ladin. Ya, bagaimana terjemahannya? Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik, barakallahu fiik. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu ya, senantiasa membacakan ayat-ayat Allah yang turun kepadanya di hadapan setiap orang. Rasulullah mendatangi kadang kelompok-kelompok mereka, orang per orang, bahkan sampai keluar dari kota Mekah menuju Taif. Tujuannya agar membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah yang diturunkan kepadanya.
Apa fungsi daripada bacaan Al-Quran itu yang dibacakan oleh Rasulullah? Ya, fungsinya adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Jadi membaca Al-Quran fungsinya adalah tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Atau orang yang membaca Al-Quran semestinya dan seharusnya sampai pada titik tazkiyatun nafs, jiwanya menjadi bersih, rohaninya menjadi suci. Karena itu adalah merupakan tujuan daripada membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran. Wa yuzakkihim. Kenapa penting ma'asyiral muslimin untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa dalam upaya mempelajari Al-Quran? Proses ketiganya kan mempelajari Al-Quran. Karena jiwa ini ma'asyiral muslimin atau hati adalah merupakan tempayan, tempat ilmu, tempat hidayah, tempat petunjuk. Maka sebelum ilmu itu diletakkan pada tempatnya, yaitu jiwa atau hati, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu agar ilmu yang masuk ke dalamnya tidak tercemari oleh kotoran-kotoran yang ada sebelumnya. Seperti umpamanya kalau saya ilustrasikan ma'asyiral muslimin, gelas ini, seandainya ini kosong, lalu gelas ini diambil dari akramakumullah comberan, got, tempat lumpur, kotoran, sampah dan seterusnya, diambil. Lalu kemudian tiba-tiba saja gelas yang baru saja diambil dari comberan itu, dari got, dari tempat sampah itu, diisi dengan air. Bukan air sembarangan, air paling suci, paling bersih, paling berkah di dunia ini, yaitu air Zam-Zam. Diisilah gelas yang baru saja diambil dari got itu dengan air Zam-Zam. Apakah ada orang yang mau meminumnya? Dihidangkan kepadanya, lalu dikatakan ini adalah air Zam-Zam, air paling suci, air paling berkah, air paling mujarrab. Zam-Zam lima syuribalahu. Lalu dibacakanlah hadisnya tentang Zam-Zam kepadanya. Zam-Zam itu tergantung doa orang yang meminumnya, maka dia akan dikabulkan. Apakah orang itu akan meminum air Zam-Zam tersebut yang diletakkan di gelas yang baru saja diambil dari sampah dan belum dibersihkan? Ada yang mau? Tidak, Ustadz. Ya, tidak. Seandainya dia minum, kira-kira bermanfaat air Zam-Zam itu untuknya? Untuk kesehatan? Tidak, Ustadz. Tidak. Tidak bermanfaat. Mengapa? Karena tempayannya kotor. Maka sebaik apapun air yang dimasukkan ke dalamnya, dia tercemari oleh kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, sebelum memasukkan air Zam-Zam atau air apa saja, setelahnya itu dicuci terlebih dahulu. Begitulah jiwa, begitulah hati. Untuk mencuci hati manusia itu menggunakan kalamullah yang dibacakan kepadanya. Maka datanglah Rasulullah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang berfungsi nantinya ketika mereka fokus mendengarkannya, mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, setelah proses pensucian jiwa, tazkiyatun nafs selesai, maka fase berikutnya, wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran. Rasulullah tidak hanya mengajarkan mereka bagaimana cara membacanya, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada mereka kandungan-kandungan maknanya, tafsirnya, agar mereka benar-benar memahami secara detail seluk-beluk metode cara untuk mencapai tujuan dari kehidupan ini, yaitu melakukan yang terbaik, amalan-amalan terbaik yang akan dipersembahkan nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya. Lalu kemudian
Ilmu kedua yang diajarkan oleh Rasulullah setelah ilmu Al-Quran adalah al-hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah itu adalah as-sunnah. Rasulullah pun mengajarkan kepada para sahabatnya as-sunnah. Di mana di dalam sunnah itu terdapat penjelasan yang detail terhadap makna-makna Al-Quran. Nah, lihatlah urutannya ma'asyiral muslimin. Dari sini dapat kita mengetahui bahwasanya ilmu tafsir Al-Quran adalah min asyrafil ulumi alal itlaq. Dia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung secara mutlak. Makanya para ulama kita ya senantiasa mengatakan fa inna ilmat tafsir min asyrafil ulumi wa ajalliha wa a'zamiha barakatan wa awsa'iha ma'rifatan wa hajatul ummati ilaihi massatun. Itulah perkataan ulama kita. Sesungguhnya ilmu tafsir itu kata mereka min asyrafil ulum. Dia adalah ilmu yang paling agung. Wa ajalliha, dan paling istimewa, paling tinggi. Wa a'zamiha barakatan, dan yang paling besar keberkahannya. Wa awsa'iha ma'rifatan, yang paling luas kandungan ilmunya. Wa hajatul ummati ilaiha massatun. Dan hajat, kebutuhan umat ini terhadap ilmu tafsir sangat amat mendesak, sangat amat darurat. Artinya, kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka umat ini bisa binasa. Umat ini bisa celaka. Umat ini bisa hancur. Jika saja kebutuhannya yang sangat mendesak ini, yaitu ilmu tafsir, tidak diberikan kepadanya. Alasan mengapa ilmu tafsir itu menjadi ilmu yang paling agung, karena ilmu tafsir berkaitan langsung dengan kalam Allah. Kalam Allah. Ilmu tafsir adalah ilmu yang mengajarkan seseorang makna kalam Allah. Makna daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kaidah penting yang mesti kita ketahui tentang keunggulan suatu ilmu. Kaidah itu mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi bihi. Keutamaan, keunggulan, kemuliaan suatu ilmu itu berkenaan dan berkaitan dengan mulianya apa yang ingin diketahui melalui ilmu tersebut. Ketika suatu ilmu digunakan untuk mengetahui kalam Allah, maka ilmu itu adalah merupakan ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia. Karena kalam Allah adalah kalam yang paling mulia, kalam yang paling agung. Maka ilmu yang mengantarkan seseorang untuk mengetahui kalam Allah adalah ilmu yang paling agung. Demikian pula sebaliknya, ya, ilmu tentang metode korupsi. Nah, ini adalah ilmu yang paling buruk, paling nista. Mengapa? Karena ia menjadi sarana untuk mengetahui sesuatu yang nista. Korupsi, ilmu tentang zina. Ya. Maka ini adalah ilmu yang paling buruk, karena ilmu ini mengantarkan seseorang untuk mengetahui sesuatu yang buruk, sesuatu yang nista. Maka syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi bihi. Kemuliaan suatu ilmu itu tergantung pada kemuliaan apa yang ingin diketahui melalui ilmu tersebut. Demikian ilmu tafsir ini, ma'asyarul muslimin, adalah ilmunya para nabi. Ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa yu'allimuhumul kitab, dan ia mengajarkan Alkitab, ilmunya para nabi. Dan para nabi itu, ma'asyiral muslimin, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang paling baik. Ilmu yang paling istimewa, ilmu yang paling menyelamatkan, ilmu yang paling membahagiakan, ilmu yang paling menguntungkan. Itulah ilmu para nabi. Maka barang siapa yang mengambil ilmu para nabi, maka dia telah memperoleh keuntungan yang paling banyak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, walakinnahum warrasul ilma. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin." Sesungguhnya para ulama itu, kata Rasulullah, adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan, tidaklah meninggalkan harta warisan berupa emas dan perak. Akan tetapi para nabi itu, kata Rasulullah, hanyalah mewariskan ilmu. Ilmu tentang kalam Allah, ilmu tafsir, ilmu sunnah. Hanya ilmu itu yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Maka kata Rasulullah, siapa saja yang mengambil warisan para nabi ini, yaitu ilmu, maka dia telah mengambil warisan yang paling menguntungkan. Warisan yang paling membahagiakan. Warisan yang paling menyelamatkan. Nah, dari hadis ini dapat kita mengetahui betapa ilmu tafsir itu adalah ilmu yang sangat amat agung. Dengannya seseorang dapat mengetahui petunjuk tata cara untuk menggapai dan menyelesaikan, menuntaskan misi tujuan hidup seseorang. Sehingga dia selamat dan berbahagia di penghujung hidupnya untuk selama-lamanya. Berarti kita juga dapat mengetahui bahwa hajat dan kebutuhan seseorang terhadap ilmu ini sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, masatun, sangat mendesak untuk menjamin keselamatan mereka, untuk menjamin kebahagiaan mereka. Sebab tanpa ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu tafsir, seseorang tidak bisa tertuntun untuk dapat menuntaskan misi hidupnya dengan baik dan tidak bisa tertuntun untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang diharapkan. Mustahil. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tafsir yang merupakan ilmu paling agung, ilmu paling mulia, karena berkaitan dengan kalam Allah, sesuatu yang paling suci dan paling mulia, paling agung, adalah merupakan hajat kebutuhan manusia yang paling asasi, paling mendasar, dan paling mendesak. Maka mempelajari dan mengajarkan ilmu tafsir adalah merupakan aktivitas utama dan aktivitas pertama yang harus dilakukan oleh seseorang. Mempelajarinya adalah merupakan aktivitas utama dan pertama yang mesti dilakukan oleh seseorang. Mengabaikan ilmu ini, ma'asyiral muslimin, atau menjadikan ilmu ini urutan kesekian dalam prioritas pengajaran dan pembelajaran, ini berdampak sangat amat berbahaya bagi kebahagiaan dan keselamatan seseorang. Kebahagiaan, ketentraman, ketenangan yang menjadi impian dan harapan mereka, itu mustahil dapat mereka rasakan sebagaimana hakikatnya, kecuali
dengan ilmu yang agung ini, ilmu tafsir. Tapi kalau mereka mengabaikannya atau memandangnya remeh, maka sepanjang itu hakikat kebahagiaan, ketentraman dan kedamaian itu tidak akan pernah dirasakan olehnya. Apalagi keselamatan. Ya, yang menjadi ujung terakhir daripada kebahagiaan yang ketentraman hidup di dunia ini yang diharapkan oleh manusia. Ujungnya adalah keselamatan. Menjadi percuma seseorang bahagia dengan hartanya, bahagia dengan jabatannya, kalau pada akhirnya dia tidak selamat. Dan umumnya kebahagiaan pada harta dan jabatan itu kebahagiaan yang semu. Yang kadang seseorang terlihat merasakannya, terlihat ya. Orang melihat, oh bahagia dia dengan hartanya, bahagia dia dengan jabatannya. Padahal batinnya tersiksa, batin orang itu tersiksa, pikiran orang itu tersiksa akibat harta dan jabatan yang dilihat oleh orang lain telah menyenangkan dan membahagiakan. Jadi dia tidak merasakan kenikmatan atau kebahagiaan, ketentraman yang hakiki. Apalagi keselamatan. Tentu saja tidak. Nah, karena ilmu ini menjamin ma'asyiral muslimin, menjamin bagi seseorang kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan tentu saja keselamatan, maka ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat urgen. Orang mengetahui ma'asyiral muslimin bahwa ilmu kedokteran, pengobatan adalah ilmu yang sangat penting. Karena dengan ilmu itu seseorang bisa memperoleh kesembuhan dari penyakit yang dideritanya. Penyakit yang membuat dia tersiksa. Penyakit yang mencabut rasa bahagia di dalam hati. Maka orang berbondong-bondong mempelajari ilmu tentang kesehatan, kedokteran, dan menjadi ilmu yang paling mahal. Sangat diagungkan. Padahal kita tahu bersama bahwasanya ilmu kedokteran hanya menyelamatkan fisik, tidak menyelamatkan ruh. Hanya menjamin kesehatan sementara di dunia ini, belum tentu menjamin kesehatan abadi selama-lamanya di alam barzah dan di alam akhirat nanti. Kalau saja ilmu yang dapat memberikan manfaat penyembuhan, kesehatan secara fisik dan sementara bagi seseorang, itu sudah sangat mulia, sangat agung, sangat berharga, sangat penting, dan sangat dibutuhkan. Lalu bagaimana lagi dengan ilmu yang pasti menjamin kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan raga dan ruh, fisik dan jiwa manusia di dunia sampai di akhirat. Tentu ilmu ini lebih unggul, lebih mulia, dan lebih dibutuhkan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Dan tentu saja ilmu ini mesti didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya ma'asyiral muslimin, Allah ketika mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ilmu pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ilmu kitab. Ya. Bukan berarti ilmu kedokteran tidak penting, penting. Bukan berarti ilmu tentang pertanian tidak penting, penting. Ya. Dan ilmu-ilmu terkait dengan urusan dunia penting, yang dapat membantu manusia menjalani kehidupannya di dunia. Ilmu yang berkaitan dengan itu penting. Tetapi ilmu Al-Quran, ilmu Alkitab itu lebih penting dari semuanya. Maka dia lebih didahulukan daripada yang lainnya. Rasulullah pun mengajarkannya lebih dahulu dibandingkan yang lainnya kepada manusia. Maka kita pun menyikapi ilmu ini seperti itu. Kita mendahulukan ilmu ini untuk kita pelajari dengan sungguh-sungguh dibandingkan ilmu yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, suatu hari nanti, para insinyur
dengan ilmunya, para dokter dengan ilmunya, para pedagang, pebisnis, entrepreneur dengan ilmunya, apalagi para seniman dengan ilmunya, para nelayan dengan ilmunya, apalagi antarisawan dengan ilmunya, dan semua manusia dengan ilmu yang dimilikinya akan mati. Sebagaimana telah berlalu ilmuwan masa lalu, mereka sudah mati semua. Ilmuwan masa lalu. Sebut saja bidang ilmu yang mereka geluti dan mereka ahli di dalamnya. Di masa lalu, mereka telah mati semua. Termasuk para ulama yang memiliki keahlian ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Juga di antara mereka banyak yang sudah mati. Kira-kira ma'asyiral muslimin, dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, ilmu yang mana paling bermanfaat? Ilmu pertanian kah? Ilmu kedokteran kah? Ilmu matematika kah? Fisika kah? Peternakan kah? Ilmu antariksa? Kira-kira ilmu yang mana? Atau ilmu Al-Quran dan Sunnah? Kira-kira yang paling bermanfaat? Paling menyelamatkan? Ilmu yang mana? Ilmu Al-Quran, Ustaz. Ilmu Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Semua para ilmuwan itu telah mengaplikasikan, telah mempraktekkan, telah mengamalkan disiplin ilmu yang mereka pelajari. Banyak insinyur, dia sudah membangun bangunan-bangunan, sudah ada karya-karyanya, yang dia tinggalkan berupa bangunan-bangunan megah pencakar langit. Demikian pula petani dengan ilmu pertaniannya, peternak dengan ilmu peternakannya, dan seterusnya, pedagang dengan ilmu perdagangannya, dokter dengan ilmu kedokteran kesehatannya, dia sudah meninggalkan jejak-jejak amal. Baik. Demikian pula para ulama sudah meninggalkan jejak-jejak amal. Aplikasi daripada ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin, kira-kira ilmu yang mana? Ini saya pengen ini teman-teman buka surah Hud dulu, surah Hud ayat 15 dan 16. Ini terkait dengan aplikasi ilmu ya. Sudah ketemu? Sampai jam berapa kita? Ini sudah jam 9. Saya pengen kita sama-sama buka surah Hud ayat 15 dan 16. Sudah ketemu? Ya, sudah, Ustaz. Alhamdulillah, ada yang bisa bacakan? Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Masya Allah, jazakallah. Oh, Masya Allah, ini sudah dimunculkan ini. Iya. Perhatikan, coba kita perhatikan baik-baik ya. Ya, ini ada artinya di sini ya. Antum bacakan. Untuk membacakan artinya nih, terpampang di layar kita. Alhamdulillah, syukran. Arti ayat 15, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, tahan dulu. Perhatikan, cermati baik-baik nih. Allah mengatakan, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Saya ingin tanya,
ilmu kedokteran, ilmu macam-macam lah ya, sebutlah ilmu dunia itu. Umumnya digunakan oleh manusia untuk mendapatkan apa? Umumnya nih. Digunakan oleh manusia untuk mendapatkan apa? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan uang, Ustaz. Mengumpulkan dunia dan perhiasannya, ya kan? Yes. Ya, sepakat ya. Itu secara umum. Nah, nanti ada orang-orang beriman yang tidak menjadikan itu sebagai ukuran utamanya. Ada teman-teman saya para dokter itu, masya Allah, itu uang itu bukan menjadi tujuan utamanya kalau berobat, bukan tujuan utamanya. Ya Anda bayar seikhlasnya, terserah. Karena itu bukan tujuannya dia. Ya, untuk mendapatkan ilmu itu bukan tujuannya uangnya pasien, bukan. Anda mau bayar terserah. Ya, ada, tapi kan jarang yang seperti ini. Yang umumnya tuh menjadikan ilmu ijazah itu sarana untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya. Allah mengatakan, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Kami tunaikan secara sempurna balasan pekerjaan mereka di dunia ini. Ya. Yang bekerja sebagai dokter, yang menginginkan dunia dan perhiasannya dikasih oleh Allah, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih apa saja yang mereka inginkan. Demikian pula dengan insinyur, arsitek, ya. Demikian pula dengan pedagang. Ya. Kalau tujuannya dunia dan perhiasannya, Allah kasih tunai. Dan Allah katakan, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan dengan aktivitas mereka mencari dunia. Allah kasih mereka ya dengan sempurna. Tapi ancamannya ngeri, masyaallah muslimin. Ya, ancamannya artinya yang di ayat ke-16-nya bagaimana? Apa artinya yang 16 tuh? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Auzubillah. Ini ancamannya ngeri ini, masyaallah muslimin. Mereka-mereka itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Ya, kalau saya yang bilang ini, ya sudahlah, saya dituding macam-macam saya nanti. Tapi ini Allah yang bilang, alhamdulillah, bukan saya yang bilang. Kita udah sama-sama baca ayatnya. Jadi siapapun yang melakukan aktivitas apapun, tujuan utamanya cuma dunia dan perhiasannya, akibatnya di akhirat nanti seperti ini yang Allah beritakan kepada kita. Dia nggak dapat apa-apa kecuali neraka. Lalu ada dua hal yang dihapus oleh Allah, dibatalkan oleh Allah. Pertama, perhatikan baik-baik ini, dua hal tersebut. Kalimatnya antum perhatikan ya. Wa habita ma sana'u. Yang pertama kali bundari itu kalimat sana'u, dan habita. Habita itu hapus, terhapus, habis, gugur. Ma apa-apa saja, sana'u yang mereka buat. Sina'ah. Dalam bahasa Arab, pabrik itu namanya masna, dari kata sana'a yasna'u. Ya. Jadi aktivitas dunia mereka itu dibatalkan pahalanya oleh Allah. Aktivitas dunianya, berdagangnya, mengobatinya, apalagi membangunnya. Nah, ma'asyiral muslimin, seseorang di dunia ini sebenarnya bisa mendapatkan pahala meskipun dari aktivitas dunianya. Seorang tukang, seorang insinyur yang mendesain masjid hingga dibangun masjid itu sesuai desain yang dia gambar, itu si pendesain, si penggambar dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat, Ustaz. Dapat. Itu dokter yang mengobati pasien, orang beriman, sembuh sehingga pasien itu bisa lagi ke masjid, bisa lagi ke pengajian dan seterusnya. Itu dokter yang menjadi asbab Allah memberikan kesembuhan terhadap pasien itu. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat, Ustaz. Dapat. Semuanya ketika aktivitas dunianya itu bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan yang melakukan amal-amal kebajikan. Semuanya dapat. Tapi ma'asyiral muslimin, kalau seseorang itu hanya mengharapkan dunia dari aktivitas dunianya, hanya dunia dan perhiasannya, pahalanya dihapus oleh Allah. Teng di akhirat. Yang tadinya semestinya dia dapat pahala, selain dapat duit, dapat juga pahala, pahalanya dihapus oleh Allah. Duitnya dikasih, pahalanya dihapus oleh Allah. Itu yang pertama dihapus.
terkait dengan aktivitas-aktivitas dunianya. Nah, pekerjaan-pekerjaan dunianya. Yang kedua yang dihapus oleh Allah, ya, wa batilun, batal, dibatalin. Ma kanu ya'malun, amal. Di sini ya'malun amal. Jadi ada perbuatan kedua yang dibatalin, yaitu perbuatan yang bernama amal. Apa itu amal, ma'asyiral muslimin? Perbuatan apa itu amal? Perbuatan yang bernuansa religi, ukhrawi, akhirat. Ya, sedekah, ya, apalagi sholat, mengaji, puasa, semuanya amal-amal yang bernuansa ukhrawiyah. Itu juga dibatalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Betapa mengerikannya, ma'asyiral muslimin, ancaman ini sesungguhnya jika kita menghayati dan mentadabburinya. Dahsyat ini ancaman. Sebanyak apapun perolehan seseorang dari aktivitas dunianya berupa perhiasan-perhiasan dunia, sebanyak apapun, ya, sampai dia dapat menyanyi Qarun barangkali. Ya, meskipun ya tidak mungkin ada yang bisa menyanyi Qarun, kan? Oke lah, dia mendekati kekayaannya Qarun, paling kaya, paling sejahtera, ya. Tapi akhir kesudahannya di akhirat dia tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Qarun itu, ma'asyiral muslimin, itu juga orang dermawan. Dia banyak berbagi. Jangan mengatakan bahwa Qarun itu kikir. Qarun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan pamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Qarun banyak harta. Dan dia dermawan. Dia suka berbagi. Tetapi ma'asyiral muslimin, tidak ada agama samawi manapun yang menyatakan bahwa Qarun adalah manusia yang berbahagia, manusia yang selamat. Semua agama meyakini bahwa Qarun itu manusia terkutuk. Jadi ma'asyiral muslimin, sebanyak apapun perolehan seseorang di dunia ini terkait dengan harta dan perhiasan-perhiasan dunia, itu menjadi tak berarti manakala di akhirat nanti, ya, pahala amalan-amalan dunianya dan amalan-amalan akhiratnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Kita katakan tadi bahwa para ilmuwan dari masa ke masa pada akhirnya akan mati. Dan mereka meninggalkan jejak-jejak aktivitas di dunia ini. Dia telah mengaplikasikan ilmunya. Dan ternyata orang-orang yang hanya mengaplikasikan ilmunya untuk tujuan dunia belaka, kita ketahui informasinya dari Al-Quran bahwa mereka akan binasa dan merugi. Adapun orang-orang yang belajar Al-Quran, ya, belajar tafsir, paham dia tuntunannya, lantas dia beramal sesuai dengan tuntunan itu, mereka akan bahagia, ma'asyiral muslimin. Karena Allah tidak akan menghapus pahala apapun yang dia lakukan. Bahkan senyumannya juga tidak akan dihapus pahalanya oleh Allah. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya. Senyummu pada wajah saudaramu, kata Rasulullah, itu dinilai sedekah untuk. Itu tidak akan dihapus pahalanya oleh Allah. Manakala apa yang dia lakukan itu sesuai dengan standar petunjuk tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti betapa pentingnya ilmu ini untuk menjamin terpeliharanya perolehan pahala kita, baik dari aktivitas dunia kita, apalagi aktivitas ukhrawiyah kita, sampai ke akhirat nanti. Dengan ilmu ini dapat menjamin bahwa pahala-pahala kita itu akan terjaga. Pahala-pahala itu akan terpelihara dan tidak terhapus. Baik. Ini sudah sampai jam berapa gini? Sampai jam 9 ya? Iya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Sebenarnya masih ada beberapa poin terkait dengan pentingnya ilmu tafsir, namun waktu membatasi kita. Ya, selain barangkali teman-teman juga punya aktivitas yang lain. Kami juga sebenarnya memiliki aktivitas yang sedang menunggu dan menanti di pondok yang kami bina.
Baik, barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini dan saya mohon maaf manakala penyampaian materi ini tidak terstruktur ya, mungkin tidak jelas ya seperti apa yang diharapkan ya, saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang keliru dan salah itu dari kelemahan pribadi kami. Kami mohon ampun kepada Allah dari setiap kekeliruan dan kesalahan yang tersampaikan, dan kewajiban antum sekalian adalah membenarkan ya, meluruskan manakala ada kekeliruan dan kesalahan yang telah tersampaikan, agar kekeliruan itu tidak terwariskan pada generasi kita selanjutnya. Demikian saya serahkan kepada moderator kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Ya, alhamdulillah. Syukron Ustaz atas materinya. Demikian pembahasan materi mengenai mengkaji ayat Al-Quran dengan tafsir Ibnu Katsir yang Masya Allah menarik, dan Insya Allah bisa kita petik hikmah dari materi yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz. Baik, selanjutnya kami akan buka sesi tanya-jawab. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyalakan mikrofon serta kamera, atau dapat bertanya di kolom komentar Zoom. Baik, kami persilahkan. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Bisa sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, barakallahu fikum. Iya, Pak Tabe Ustaz, saya Saprudin ingin sedikit bertanya Ustaz. Ya, ada yang moderator? Ya, silakan Pak. Ya, maaf juga ini signalnya agak di gunung ini Ustaz. Ada perjalanan tapi saya juga alhamdulillah bisa ikut di acara ini. Alhamdulillah. Iya, menarik sekali Ustaz dan juga menyadarkan kami tentang betapa pentingnya ilmu agama ya Ustaz ya untuk kita dalami. Kondisi negara kita yang kemudian orang tua kita itu kan memasukkan kita di sekolah-sekolah umum, padahal sebenarnya waktu kecil juga sekarang baru sadar betul bahwa ilmu agama ini amat penting dan lebih penting dari yang lain. Kami ini sudah terlanjur sekolah di sekolah umum Ustaz, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan kemudian untuk mendalami ilmu agama salah satunya adalah ya kami ikut pengajian yang seperti pada hari ini Ustaz. Tetapi di ilmu kami juga Ustaz, ilmu misalnya saya di ilmu kelautan memang juga sebenarnya adalah lanjutan dari ilmu-ilmu yang ada di Al-Quran. Sebagai contoh misalnya Ustaz, laut itu dibuat berlapis-lapis dan memang itu bersusun ya. Di kajian ilmu kelautan kami misalnya juga itu memang seperti itu. Ada bahkan bukunya tentang Al-Quran dan laut ya Ustaz. Saya juga dia mencoba mengungkapkan beberapa ayat yang terkait dengan lautan. Poinnya adalah kira-kira kami ini yang sudah terlanjur di sekolah-sekolah umum ini, langkah-langkah apa yang kami kira-kira yang efektif untuk kami lakukan, karena kami juga sudah terjebak dengan pekerjaan kan Ustaz. Apa yang kira-kira kami perlu lakukan di sisa-sisa waktu kami ini, karena memang juga sudah ada keinginan kuat untuk lebih mendalami agama. Mudah-mudahan nanti juga bermanfaat untuk umat ya Ustaz, setelah pemahaman agama kami sudah dianggap cukup untuk menyebarkan hal baik kepada umat seperti itu. Ini juga yang membingungkan Ustaz, kan kita Ustaz tadi bilang bahwa kita kan harus ikut ulama atau ustaz, karena itu kan pewaris ya para nabi. Persoalannya adalah di negara kita kan dipertontonkan ulama itu tidak berdiri di satu tempat, sehingga kami nih umat yang memiliki pemahaman agama yang kurang kadang juga bingung. Kita mau ikut yang mana ini? Misalnya saja ya seharusnya kan kita ikut partai Islam, tetapi kan ulama juga berdiri di mana-mana ya. Sama calon presiden ini ulama berdiri. Kita misalnya ke Pak Anies, tapi toh ada juga ulama Lampung, ulama Jambi misalnya ke Pak Ganjar kan seperti itu. Jadi umat jadi bingung. Mohon penegasan saja Ustaz. Terima kasih deh waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa nih. Masya Allah, tabarakallah, Pak Safruddin ya. Nah, Pak Safruddin. Iya, Ustaz. Iya. Semoga Bapak diberikan perlindungan oleh Allah, keselamatan sepanjang perjalanan, pulang dan pergi. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ya. Ini luar biasa, ini pertanyaan yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Sebenarnya setiap kita itu merasakan kecemasan dan kekhawatiran. Ya. Atas aktivitas kita ini ya setiap kita harus mencemaskan diri kita. Kita nggak tahu nih, ya apalagi para ulama itu sendiri ini lebih berbahaya sebenarnya para ulama itu ketika aktivitas keilmuan yang dia geluti dia tujukan untuk dunia, itu lebih dahsyat hukumannya dibandingkan ahlul dunia dengan tujuan dunianya. Ahlul akhirah dengan tujuan dunianya semata, itu lebih dahsyat adabnya. Maka lihatlah, perhatikan dalam hadis Rasulullah. Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati salasa. Orang pertama yang dicemplungkan masuk ke dalam neraka itu ada 3. Ternyata dari ketiga orang ini tidak disebutkan pelacur, pezina, pembunuh, pencuri, penipu, enggak. Tapi yang disebutkan justru al-qari, orang yang hafal Al-Quran. Al-alim, orang yang sangat memahami ilmu Al-Quran. Ya. Dicemplungkan masuk ke dalam neraka. Dia didatangkan lalu ditanya ya, tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya. Diingatkan dia sehingga dia ingat. Lalu Allah mengatakan, "Wa madza fa'alta biha?" Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat itu? Orang itu mengatakan, "Qara'tu kitabaka ana al-laili wa atrafan nar fika." Aku telah membaca kitabmu sepanjang siang dan malam hari untuk mengharapkan ridhamu. Allah pun menampik pengakuan orang ini, pengakuan lisannya yang mengatakan saya hanya berharap ridhamu. Kadzabta, kau berdusta. Innama qara'ta liqala laka qari. Dulu engkau selalu membaca Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran agar engkau digelari sebagai ahli Al-Quran, sebagai ulama, sebagai ustadz. Gelar itu yang engkau ingin capai. Ya. Supaya engkau digelari ustadz, kiai, dan seterusnya. Ya. Engkau mendapatkan penghargaan, penghormatan dari orang. Itu tujuannya. Sehingga orang itu tersentak. Ya. Dan tidak bisa membantah. Setelah Allah membongkar dan menyingkap apa yang dikehendaki dalam hatinya ketika mempelajari ilmu Al-Quran. Pada akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang itu dan mencampakkannya masuk ke dalam neraka. Orang pertama. Wal'iyazubillah. Demikian orang kedua. Ternyata orang kedua adalah orang-orang yang diberikan harta kekayaan lalu menginfakkan semua hartanya di jalan Allah. Lalu Allah bertanya, untuk apa engkau lakukan itu? Dia mengatakan, fika, karena engkau ya Allah. Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta, innama fa'alta dzalika liqala laka karim. Engkau melakukan itu agar engkau mendapatkan julukan sang dermawan. Ya. Wa qad qila, dan itu sudah engkau dapatkan. Lalu ia pun dilemparkan. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Ya. Berjuang membela agama sampai mati. Ternyata tujuannya bukan ridha Allah. Allah mengatakan kadzabta, engkau berdusta. Dulu engkau berjuang seperti itu sampai mati. Ya bukan karena ridhaku, tetapi karena engkau ingin mendapatkan gelar pahlawan, orang pemberani, dan itu sudah engkau peroleh di dunia, maka ia pun dicampakkan di dalam neraka. Nah, jadi para ahli Al-Quran ini, ma'asyarul muslim, yang menggeluti Al-Quran itu belum tentu selamat. Nawaitunya, niatnya bagaimana? Kalau niatnya tujuannya dunia semata, maka dia pun terancam, ancaman yang sangat amat berbahaya di akhirat nanti. Nah, terkait dengan orang-orang yang merasa terlanjur nih, tidak ada kata terlanjur. Ya, kalau kita buka surah Az-Zumar ayat 35 ya, tidak salah, atau 53. Tolong nanti dibantu koreksi ya. 53 kalau salah, 53. Ada yang bisa bantu? Allah berfirman di situ,
Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ayat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah terlanjur melampaui batas atas dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Enggak boleh. Ya. Jangan merasa terlanjur. Nah, tidak ada kata terlanjur dalam perspektif syariat agama kita. Jangan berputus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni dosa sebanyak apapun. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Caranya bagaimana kalau begitu? Ya. Caranya bagaimana? Yang sudah berpikir-pikir, sudah terlanjurlah kita ini. Ya, sudah menua kita dalam kelalaian. Pertama, buang kata terlanjur itu. Tidak ada kata terlanjur dalam syariat agama kita. Karena itu bisa membuat seorang berputus asa dan tidak mau kembali dan memperbaiki diri. Ya. Dan menggunakan kesempatan-kesempatan terakhirnya. Apa yang harus dilakukan? Ayat berikutnya nih. Dalam surah Az-Zumar ayat 54-nya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Wa anibu, inabalah. Segera engkau kembali. Ya. Ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Ya, bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka metode terbaiknya adalah dengan kitabnya, dengan Al-Qur'an. Itulah sarana terbaik untuk kembali kepada Allah. Ya. Paling cepat, paling singkat, paling mudah itu dengan kitabnya, tuntunannya. Ila rabbikum wa aslimu lahu, dan menyerahlah kepadanya. Ya. Totalitas menyerah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Sebelum datang kepadamu azab dan pada saat itu kamu sudah tidak bisa ditolong lagi. Jadi segera kembali, inabah kepada Allah dan menyerah. Apapun nanti konsekuensi daripada inabah kita, konsekuensinya, ya mungkin konsekuensinya dipecat. Anda harus menyerah. Ya. Mungkin konsekuensinya diuji. Ya. Karena ada konsekuensi ujian toh. Ya. Disempitkan dunianya. Ya harus asli menyerah. Menyerah aja, jangan menolak, jangan jangan membantah. Konsekuensi kembalinya seseorang kepada Allah itu ada ujian-ujiannya. Ya, kalau kita buka surah Al-Ankabut ya, Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka menyatakan kami telah beriman sebelum mereka diuji lagi? Ya. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang telah menyatakan beriman. Dan melalui ujian itu dapat diketahui orang-orang yang jujur dan dusta. Orang mau kembali kepada Allah, kalau dia jujur, dia akan menyerah. Dia tidak akan melawan. Dia akan menyerah. Apapun konsekuensi, kembalinya dia kepada Allah. Inabahnya dia kepada Allah. Ya. Dia akan diuji. Lalu yang kedua yang harus dilakukan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, pada ayat berikutnya, surah Az-Zumar ayat 55-nya. Wattabi'u, dan ikutilah ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Apa yang Allah turunkan yang terbaik itu? Al-Qur'an. Al-Qur'anlah. Ikuti segera Al-Qur'an. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang kepadamu azab yang tiba-tiba saja, yang kalian tidak sadari. Apa itu azab yang tiba-tiba? Azab yang tiba-tiba itu adalah ajal, kematian. Di situ mengagetkan luar biasa. Orang tidak sadar. Ya, ada ini kemarin kita cerita di Rumah Sakit Wahidin dengan teman-teman. Ya, diceritakanlah ya, Pak Soleh. Cerita bilang dia pernah mentalkin seseorang di Rumah Sakit Wahidin, talkin karena dia sudah lihat kondisinya sudah mau sakarat.
Maka beliau mentalkin, Pak, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap bapak itu diajar untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia justru mengatakan otoku, otoku, doena, doena, otoku, otoku, doena, doena. Begitu seterusnya sampai bapak itu wafat, meninggal. Dengan kalimat yang selalu terulang, otoku, otoku, doena, 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 otoku, otoku, doena, doena. Lantas penasaran ini beliau, dia cari keluarganya dan dia ceritakan, bapak ini ketika ditalkinkan, setiap kali kita katakan ucapkan la ilaha illallah, dia selalu mengulang otoku, otoku, doena, doena. Ada apa ini dengan beliau? Oh, dia bilang Pak Haji itu punya sejumlah mobil truk. Ya, kalau pagi udah dilepas tuh, ya, pergi mengangkut. Nanti sorenya dia tunggu semua itu mobil-mobilnya dan sopir-sopirnya. Ya, oto yang ini mana uangnya? Oto yang ini mana doena? Ya, dia terimalah satu persatu dari masing-masing sopir mobil truknya itu. Nah, bayangkan ma'asyiral muslimin, karena tujuannya hidup di dunia ini adalah menagih dari penghasilan mobil-mobilnya, itu aja tiap hari terulang aktivitasnya, itu aja tujuannya, maka di akhir kehidupannya itulah yang dia ucapkan. Ya. Inilah penafsiran dari perkataan Al-Imam Ibnu Katsir itu sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir ya mengatakan, man asha ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu. Dan siapa yang mati di atas sesuatu, nantinya dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Kalau dia hidup selamanya dalam ketaatan kepada Allah, dia mati dalam ketaatan kepada Allah dan dibangkitkan dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau dia hidup berpaling dari Allah, menjauh dari kalam Allah, maka dia nanti mati dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan dalam keadaan berpaling nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ma'asyiral muslimin. Maka segera di sisa-sisa usia hidup kita, segeralah jangan berpaling kepada Allah. Berpalinglah menuju Allah, inabah, kembali kepada Allah dan segera ikuti kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada ujiannya. Kalau ketemu ujian-ujiannya seberat apapun, aslimu, menyerah saja. Ya, jangan kemudian mengatakan, jami deh, ternyata begini ji akibatnya. Ya, wallahu taala alam. Iya, Ya. syukron Ustadz atas penjelasannya. Barakallahu fikum. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Yasinta. Ustadz Ya. Tabe, bagaimana memotivasi teman-teman untuk mau belajar tafsir? Karena belajar bagi mereka yang sudah berumur 40 tahun ke atas itu dirasa berat. Dan bagaimana juga cara untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa kami agar mau belajar tafsir dan ikut kajian-kajian Islam, apalagi di zaman digital seperti sekarang ini, mereka lebih memilih untuk sibuk dengan urusan kuliah, magang, dan HP atau gadgetnya. Ya, Baik. betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan bagaimana cara untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa untuk belajar tafsir. Ya. Metodenya ma'asyiral muslimin adalah kita menggunakan kewenangan kita. Ya. Di dalam kehidupan sosial kita ini sebenarnya ada 3 orang tua. Ada 3 jenis orang tua yang memiliki kewenangan yang sangat besar kepada setiap wali-wali mereka. Ya. Kepada anak-anak mereka. Yang pertama adalah orang tua biologis. Ya, orang tua biologis adalah orang tua kandung. Secara biologi kita terlahir darinya. Nah, ini punya kewenangan yang sangat besar untuk mengarahkan seseorang, memotivasi, membentuk, ya, mewarnai anaknya. Yang kedua adalah orang tua ideologis. Setelah orang tua biologis, orang tua ideologis. Orang tua yang menanamkan ideologi, para guru, ya, para dosen, para ustadz, para kiai, ya, dalam kehidupan sosial kita. Itu adalah orang tua kita yang memberikan arahan, mewarnai, ya, membentuk, ya, keyakinan kita, membentuk sikap kita nanti. Nah, yang ketiga ini adalah orang tua sosiologis. Orang tua dalam kehidupan sosial kita, ya, mulai dari penguasa,
mulai dari gubernur, wali kota, ya, dan seterusnya sampai tingkat RT RW, ya, Pak Polisi dan seterusnya, Babinsa, itu adalah orang tua kita. Nah, ketika 3 orang tua ini berkolaborasi, bekerja sama, akan susah Ibu. Susah. Kalau cuma guru, nggak bisa. Makanya dulu waktu datang Ustadz Budi Azhari ke Makassar, ya ini beliau termasuk pakar sejarah dan pakar pendidikan. Nah, beliau punya sekolah di Jakarta. Nah, saya waktu itu minta, ya bagaimana kalau anak saya sekolahkan di sekolahnya Ustadz, sekolah unggulannya. Bilang bisa. Yang penting syaratnya, ya Ustadz bisa hadir setiap bulan mengikuti pengajian orang tua. Ya, kok mesti pengajian orang tua? Ini untuk mensejajarkan, ya, visi misi, ya, pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam rumah tangga, supaya pandangan dan metode orang tua di dalam mengarahkan dan mendidik anak itu sudah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh para guru dan pendidik di sekolah. Jadi ada kolaborasi antara orang tua ideologis dengan orang tua biologis dengan orang tua ideologis, jalan di dalam mengarahkan anak. Nah, apalagi kalau dibantu dengan orang tua sosiologis, ya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita untuk mengarahkan semuanya, selesai urusan, gampang, insya Allah. Tapi kalau cuma orang tua saja guru tidak mendukung, atau guru saja orang tuanya tidak mendukung, apalagi kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung, berat itu Bu. Susah. Kecuali benar-benar taufik dari Allah kepada person-person tertentu. Nah, tapi secara umum, ya kita ini adalah ibnu bi'atihi. Ya, orang Arab mengatakan almar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu adalah anak daripada lingkungannya. Bagaimana kondisi lingkungannya, maka seperti itulah nanti mereka secara umum. Kalau lingkungannya cuek terhadap ilmu Al-Quran, maka lihatlah secara umum anak-anak pada lingkungan itu akan cuek terhadap ilmu Al-Quran. Jadi, itu tadi itu dibutuhkan kolaborasi antara guru dan orang tua, dan kemudian orang tua, guru, dan pemerintah. Kalau tidak, ya maka kita hanya sekedar menyampaikan. Kita tidak punya kuasa untuk memaksa, ya, memotivasi, memberikan suasana, memberikan fasilitas, mengajak mereka pada fasilitas itu. Nah, itulah kewenangan kita. Adapun memaksanya, maka kita tidak bisa memaksa. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Ya, ini ditujukan kepada Rasulullah. Akan tetapi Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan lagi kepada hadirin yang masih ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Bisa saya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Tabe, saya pernah mendengar ini, menyebarlah kamu di muka bumi ini dengan profesi apapun yang kamu miliki, seizin Allah gitu. Jadi dengan profesi Anda bisa beramal dan melakukan kebaikan dengan izin Allah. Terus ada istilah hiduplah kamu seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun lagi, dan ingatlah kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup 1000 tahun lagi, dan ingatlah akhiratmu seakan-akan kamu hidup yang terakhir kalinya. Bagaimana pandangan Ustaz? Terima kasih. Ayat barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ma'asyarul muslimin, itu ada masyaallah, syukran ya Ibu Ira ya. Ibu Ira barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Kalimat-kalimat itu ma'asyarul muslimin diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu adalah kalimat penyeimbang, ya. Kalimat penyeimbang bahwa ketika kita
bekerja dengan urusan dunia kita, maka lakukanlah yang terbaik yang Anda bisa nikmati seolah bisa nikmati 1000 tahun. Ya, itu berarti hasil terbaik karena dia bisa bertahan sampai 1000 tahun. Ya, berarti sangat profesional caranya mengerjakan. Karena hasilnya bisa bertahan sampai 1000 tahun. Ya. Itu artinya ya agar motivasi agar seorang benar-benar profesional ya di dalam melakukan aktivitas dunianya. Bahwa seorang benar-benar telaten ya. Karena hasil yang baik itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ketelatenan. Ya, telaten dia melakukannya. Fokus, sungguh-sungguh, serius ya. Sehingga menghasilkan yang terbaik yang bisa bertahan hingga 1000 tahun. Itu motivasi ma'asyiral muslimin. Bukan berarti ya kita tenggelam di dalam mengerjakannya, lupa segala-galanya termasuk ibadah. Ya, demi mencapai target 1000 tahun. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Anda kerjakan secara profesional ya. Tapi Anda tidak boleh lupa. Nah, nanti ketemu ayatnya nanti. Nah, demikian pula ketika untuk urusan akhirat Anda harus kerjakan secara profesional, secara sungguh-sungguh, totalitas, seolah-olah Anda ingin mati sebentar. Nah, coba bayangkan masyarakat muslimin. Nah, bayangkan orang yang yakin nih mau dihukum mati dia, mau ditembak mati dia, sejam kemudian, kira-kira permintaan terakhirnya apa? Kalau dia orang beriman. Kira-kira permintaan terakhirnya biasanya, kalau orang beriman yang mau dieksekusi mati, dia minta apa? Akan contoh kah? Mungkin sholat. Dia mau sholat kan? Umumnya sholat. Umumnya dari masa ke masa, dari generasi-generasi orang-orang soleh itu, ketika menghadapi yang seperti itu, dia minta sholat. Kira-kira Bu, sholat yang terakhir ini, yang dia yakini terakhir kali dia lakukan, dengan sholat-sholat sebelumnya, sholat hari Jumatnya bahkan, sholat qiyamul lailnya, yang mana lebih khusyuk, yang mana lebih dia upayakan terbaik, yang terakhir kali yang cuma 2 rakaat itu, atau kira-kira yang sebelum-sebelumnya? Yang terakhir, Ustaz. Yang terakhir. Berarti kalau Anda mau mengerjakan sesuatu akhirat, kerjakan yang terbaik. Anda benar-benar fokus dan khusyuk di situ. Kalau untuk urusan akhirat, sehingga Anda seolah-olah Anda lupa semuanya. Fokus pada amalan akhirat Anda. Demikian pula ketika Anda bekerja urusan dunia, ya, Anda kerjakan yang terbaik, hasil yang terbaik yang bisa bertahan sampai 1000 tahun. Mengapa? Karena ma'asyiral muslimin, amal seseorang itu kan terputus setelah Nah, kalau anak soleh ini kan ada masanya, 60 tahun dia meninggal juga. Ya. Tapi kan ada cucu. Ya. Warisan pada cucu juga masuk kepada anak soleh. Nah, kalau dia fokus dalam pembinaan anaknya, sampai benar-benar anaknya itu berkualitas dalam kesolehan, maka dia akan mendapatkan ya, pahala yang tak terputus dari doa-doa mereka. Karena dia fokus mengajar anaknya. Demikian pula ketika dia fokus pada amal jariah, dia mungkin membangun masjid. Dia fokus sehingga masjid itu bertahan puluhan tahun setelahnya. Ada nggak kira-kira yang bertahan sampai 1000 tahun? Ada. Dengan kualitas bangunan yang demikian hebat, bertahan itu masjid 1000 tahun. Selama 1000 tahun masih ada itu masjid, dia tetap mendapatkan pahalanya. Nanti berhenti dia dapat pahalanya kalau bangunan masjidnya sudah hancur. Sudah tidak digunakan lagi. Dia bangun jembatan dengan kualitas yang paling hebat. Bertahan di jembatan itu sampai 1000 tahun. Maka selama 1000 tahun dimanfaatkan jembatan itu, dia mendapatkan pahala. Itu amal jariah yang dia wariskan. Tapi kalau dia ini korupsi kesana sini apa segala macam, akhirnya bangunannya atau dia sekenanya, seadanya dia kerjakan itu semuanya,
tidak bertahan lama. Setahun, 2 tahun hancur bangunannya. Berarti dia hanya memperoleh pahala jariah selama 2 tahun belakang dari pekerjaan dunianya. Mengapa dia tidak kerjakan dengan profesional? Ya, tidak bertahan sampai 1000 tahun. Nah, itu maksudnya. Ya, itu memotivasi kita untuk profesional dalam melakukan aktivitas dunia kita. Dan profesional, fokus tingkat tinggi dalam urusan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam. Saya khawatir kepanjangan menjelaskannya. Mudah-mudahan ketemu maknanya, Ibu ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik Ustaz. Syukran atas penjelasan yang telah diberikan. Ayatnya, kalau ayatnya nanti di surah Al-Qasas ayat 77. Ya, nanti dilihat sendiri nanti. Ya. Surah Al-Qasas ayat 77. Iya, Nah. syukran Ustaz. Ya, baik hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung kajian kita pada pertemuan kali ini, dan alhamdulillah telah kita simak materi oleh Al-Ustaz, di mana ilmu tafsir merupakan ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat luas, dan alasan ilmu tafsir menjadi ilmu yang paling agung karena ilmu yang berkaitan dengan makna kalamullah, insyaallah. Nah, Ustaz, sebelum kami tutup, mungkin bisa Ustaz kita pimpin doa untuk para peserta kajian kita di pertemuan kali ini, Ustaz. Ya, tafadhol. Barakallahu fikum. Saya mengajak kita semuanya untuk menghadirkan hati kita, memfokuskan pikiran kita untuk benar-benar mencapai tingkat kekhusyuan. Meskipun di antara kita ada yang berada di tengah perjalanan atau tengah aktivitasnya, sejenak kita khusyuk, ya, khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melafazkan doa-doa agung yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana lafaz ini oleh Rasulullah dikatakan siapapun yang berdoa kepada Allah dengan menggunakan lafaz doa ini, apapun yang ia minta di dalam doanya akan dikabulkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbas samawati wal ardi wa rabbal arsyil azim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر واصرف عنا البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربنا فإنك خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, sebelumnya kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Fadlan Akbar LC MHI yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan pembahasan hadis sahih, untuk menyampaikan materi mengenai tafsir Quran, mengenai tafsir Ibnu Katsir. Baik, insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan dibawakan juga oleh Ustadz Fadlan Akbar LC MHI, dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini, dan semoga kita bisa mengikuti kajian kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih.